Halo, selamat sejahtera semua. Selamat datang. Saya Erlin Benseleni Jotal, merupakan pelajar OUM Kota Marudu bagi jurusan Sarjana Muda Pengajaran Pendidikan Rendah untuk ambilan September 2024. Berdasarkan soalan tugasan untuk OUM H 1603, kemahiran belajar abad ke-21 ialah membuat suatu persembahan digital yang bertujuan untuk menilai kemahiran digital, pemikiran kreatif, dan kritikal. Dan saya telah memilih satu topik yang bertajuk bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental kita. Seperti yang kita sedia maklum, media sosial telah menjadi satu fenomena global yang mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh maklumat, serta telah menjadi sebahagian besar dalam kehidupan kita seharian. Dalam topik ini kita akan mengupas beberapa subtopik, yaitu pengenalan kesan positif media sosial terhadap kesehatan mental, kesan negatif media sosial terhadap kesehatan mental, isu bully cyber dan kesannya, cara mengurus dan menggunakan media sosial dengan bijak, dan yang terakhir sekali yaitu kesimpulan. Dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin meluas, platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan maklumat. Akses internet yang semakin meluas ini telah membolehkan semua penduduk rakyat Malaysia menggunakan platform media sosial, tidak mengira golongan umur. Merujuk kepada statistik penggunaan media sosial Malaysia untuk 2024 telah menunjukkan bahwa 28,68 juta orang atau 83,1% daripada penduduk negara mempunyai akaun media sosial. Tambahan sebanyak 4,8 juta identiti pengguna telah menyertai media sosial pada tahun lepas. Dan ini telah menyumbang kepada lonjakan angka ini sebanyak 20% daripada tahun sebelumnya. Dan jumlah ini juga meningkat dengan ketara dalam jangka yang pendek, dengan pertumbuhan suku tahunan menunjukkan tambahan 1,9 juta akaun menyertai populasi digital pada peningkatan sebanyak 7,1%. Berdasarkan daripada statistik ini, didapati bahwa rata-rata pengguna media sosial menghabiskan purata 2 jam dan 48 menit setiap hari menggunakan media sosial. Dalam kita menggunakan media sosial, saya mempunyai satu soalan pembuka untuk menarik perhatian kita semua, yaitu adakah media sosial membantu atau lagi memburukkan kesehatan mental kita? Secara pribadi, saya juga adalah salah seorang daripada pengguna media sosial, terutama di platform TikTok. Dan antara kesan positif yang saya dapati selama berkecimpung dalam bidang ini ialah yang pertama, rangkaian sokongan sosial. Melalui platform ini, individu dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan, keluarga, dan bahkan orang asing tanpa mengenal batasan geografi. Terutama bagi individu yang sukar untuk berinteraksi secara langsung, platform media sosial ini sangat membantu mereka. Dan yang kedua, yaitu sumber inspirasi dan maklumat. Platform media sosial boleh menjadi sumber ilmu dan motivasi melalui pelbagai kumpulan sokongan atau akaun yang menggalakkan kesehatan mental. Mengikut pengalaman saya sering mengikuti kebaktian kerohanian dalam live streaming di TikTok, seperti yang ditunjukkan dalam paparan video ini. Yang ketiga, ekspresi kreatif. Media sosial memberi peluang kepada individu untuk mengekspresikan
diri dan bakat yang boleh meningkatkan keyakinan diri. Seperti yang kita lihat dalam paparan. Kesan negatif media sosial terhadap kesehatan mental. Isu image diri dan perbandingan sosial. Individu sering membandingkan diri mereka dengan orang lain, terutama pada platform seperti Instagram, di mana gambar yang sempurna sering dipaparkan. Dan hal ini boleh menyebabkan perasaan rendah diri, ketidakpuasan diri, dan image tubuh yang negatif, terutamanya di kalangan remaja pada masa kini. Seterusnya, ketagihan media sosial. Ramai pengguna media sosial menghadapi kesukaran untuk mengawal masa penggunaan, yang membawa kepada ketagihan. Akibat ketagihan ini boleh menjejaskan tidur, productivity, dan interaksi sosial secara langsung. Gangguan mental yang berkaitan seperti kebimbangan dan kemurungan dikenali sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. Pengguna media sosial sering merasakan mereka tertinggal dari acara atau pengalaman yang telah dikongsikan oleh orang lain. Dan ini boleh menyebabkan mereka merasa tekanan dan rasa kurang puas dengan kehidupan mereka sendiri. Seiring masanya berlalu, isu bully cyber dan kesannya terhadap kesejahteraan mental juga tidak lepas daripada penggunaan media sosial. Dan ini kita boleh lihat pada kes bully cyber yang terjadi pada 5 Julai 2024 kepada seorang pengguna TikTok yang berpengaruh dikenali sebagai Rajeswari ataupun Esha. Beliau ditemukan meninggal dunia akibat daripada bully cyber. Bagaimana untuk kita mengatasi segala isu bully cyber yang ada? Kita harus belajar cara mengurus dan menggunakan media sosial dengan bijak. Antaranya ialah kita harus mengenakan had penggunaan media sosial dengan menetapkan masa tertentu untuk penggunaan media sosial setiap hari bagi mengelakkan ketagihan. Seterusnya, memilih kandungan yang bermanfaat. Ikuti akaun yang memberi inspirasi, maklumat positif, atau kandungan yang berpendidikan. Akhir sekali, kita harus mengutamakan kesehatan mental. Kita jangan terperangkap dalam fear of missing out, yaitu FOMO, dengan sentiasa membandingkan kehidupan kita dengan orang lain di media sosial. Kita harus melakukan detox di digital, berkala untuk memberi ruang kepada diri sendiri untuk berehat. Dalam masa itu, kita boleh melakukan riadah dengan keluarga atau sahabat kita. Sebagai kesimpulan, media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Media sosial adalah alat yang sangat kuat. Banyak manfaat, tetapi juga banyak cabaran yang perlu ditangani. Maka dari itu, kita haruslah menggunakan media sosial dengan bijak dan jangan biarkan ia mengawal emosi atau kesejahteraan hidup kita. Mari kita sama-sama menerapkan dalam diri kita masing-masing dengan cara klik dengan bijak. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.